Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan dan salam Pancasila teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Baik. Betulan baik atau setengah baik ini? Soalnya bapak yang di ujungnya sedikit kurang baik nih. Agak kurang sehat Pak. Oh, kurang sehat Pak Arif. Habis begadang tadi malam ronda. Baik, terima kasih Pak Arif. Saya ingin membuka dengan pantunnya dulu teman-teman ya. Baiklah, pantunnya adalah petik mangga di pagi hari, disimpan rapi dalam keranjang. Mari kita awali kegiatan ini dengan semangat dan hati lapang. Cakepnya mana? Cakep. Terima kasih Bapak Ibu. Oh, tidak ada ibunya ya, bapak-bapak semua. Ya. Oke, terima kasih bapak-bapak. Yel-yelnya apa nih? Dalam kita pagi ini, yelnya begini ya. Saya ucapkan selamat pagi, bapak-bapak semua mengucapkan pagi sudah di lapangan. Oke? Selamat pagi. Pagi sudah di lapangan. Terima kasih bapak-bapak semua, teman-teman peserta. Saya izin ya ngucapin teman-teman peserta ya. Soalnya saya biasa manggil bapak ibu, ternyata tidak ada ibunya. Baiklah bapak-bapak semua. Selanjutnya kenapa yang di ujung itu Pak siapa Pak Arif ya? Arif. Oh, oke. Pak Arif kurang semangat, kita lakukan pemicu semangat pagi ini. Ayo kita mulai teman-teman. Kita mulai dengan tepuk pinguin. Oke, bagaimana Pak Arif? Siapa semangat? Semangat ya, bapak-bapak semua? Semangat. Oke, setelah kita bertepuk pinguin sebagai pemicu semangat, izinkan saya berkenalan ya Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu lagi nih. Baiklah, saya ingin berkenalkan, nama saya Didet Ricardo. Namanya Didet Ricardo ya Bapak Ibu ya, bapak-bapak atau teman-teman semua. Kemudian saya juga seorang fungsional penyuluh pertanian ahli pertama dulunya sebagai fungsional penyuluh, dan kemudian terakhir saya ada sebagai fungsional penyuluh pertanian madya. Hari ini saya menjadi Widya Iswara yang akan memfasilitasi menjadi fasilitator pelatihan atau pembelajaran yang kita lakukan menyangkut tentang materi ketenagaan dalam pelatihan fungsional penyuluh pertanian ya bapak-bapak semua ya. Baiklah bapak-bapak, saya ingin menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama, hasil pembelajarannya bapak-bapak semua, teman-teman semua. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, teman-teman diharapkan dapat memahami ketenagaan penyuluh pertanian dengan baik dan benar sesuai dengan Permentan 03/2018. Yang kedua, ada indikator pembelajarannya. Apa indikatornya kalau itu berhasil tujuannya teman-teman? Yang pertama, di saat setelah mengikuti pelatihan mata latih ini, teman-teman dapat menjelaskan pengertian dan jenis ketenagaan penyuluhan pertanian. Jadi itulah yang kita sepakati ya teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya saya ingin berkenalan teman-teman. Seperti pepatah ya, tak kenal maka tak sayang, tapi kan saya tidak mungkin sayang-sayangan dengan bapak-bapak semua nih. Baiklah, mari kita kenalan. Silakan teman-teman scan pada barcode di depan. Oke, di situ nanti teman-teman tuliskan nama dan asal instansi. Karena yang baru saya kenal ini Pak Arif nih. Oke, terima kasih Pak Arif. Oke, luar biasa, saya sudah cukup kenal nih teman-teman semua nih. Baiklah teman-teman, kita mulai masuk ke dalam proses pembelajaran teman-teman dalam materi pembelajaran ketenagaan penyuluh pertanian. Baiklah teman-teman, tolong tangannya begini ya. Oke, saya tanyakan menyangkut tentang pengertian ketenagaan. Kalau sudah memahami silakan diangkat, kalau yang belum silakan di rapat tetap. Bagaimana pemahaman teman-teman menyangkut pengertian ketenagaan penyuluh pertanian? Oh, sangat bervariasi. Ada Pak Usman ya, Pak Usman Arif ya, PPL dari Kediri ini. Oke, selanjutnya tangannya diginikan.
Bagaimana pemahaman teman-teman tentang jenis-jenis penyuluh ketenagaan, penyuluh pertanian? Oke. Oke, udah hampir sebagian besar masih paham, tapi masih bervariasi ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk menyeragamkan pemahaman di awal, mari kita tonton video ya teman-teman. Oke, sebelum kita tonton video, teman-teman kan sudah saling memahami ya bagaimana kondisi pemahaman awal. Dan ini bisa teman-teman nanti tuliskan di saat teman-teman sudah kembali ke asrama atau di tempat ruangan pelatihan tempat teman-teman nginap ya. Oke, nanti saya minta tolong ini dituliskan pada link aplikasi tersebut. Oke, selanjutnya kita memutar video ya teman-teman. Oke, inilah pemahaman videonya, silakan dilihat. Ketenagaan penyuluh pertanian. Jadi pengertian ketenagaan penyuluh pertanian merujuk pada sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan. Oke, cukup jelas suaranya, Jelas. videonya cukup jelas. Baiklah, selanjutnya kita akan berdiskusi teman-teman. Karena adanya perbedaan pemahaman di awal, sehingga sebaiknya kita lakukan diskusi ya. Tetap semangat ini. Semangat. Semangat. Silahkan teman-teman berhitung 1 sampai 2, kemudian dihitung lagi angka 1 ya. Silahkan teman-teman. Dari Pak Nur Arif, silahkan. 1, 2, 1. Oke, baik, terima kasih. Cluenya teman-teman, untuk kelompok 1 silahkan bergabung di kelompok 1. Kemudian kelompok 2 silahkan bergabung di kelompok 2. Apa yang akan kita lakukan teman-teman? Ya, ini yang di depan. Kita lihat nih. Ada pengertian ketenagaan penyuluhan pertanian, didiskusikan nih teman-teman apa yang dimaksud dengan pengertiannya. Yang kedua, jenis-jenis ketenagaan penyuluhan pertanian. Oke, setelah ada yang belum jelas? jelas. Jelas, baik. Selanjutnya setelah didiskusikan, teman-teman silakan presentasikan hasil diskusi dalam bentuk flip chart ya teman-teman. Sudah paham ya sebagai penyuluh? Paham. Oke, baik. Silahkan teman-teman berdiskusi selama 7 menit, kemudian presentasi selama 10 menit nanti setiap kelompoknya. Ya, dipersilahkan teman-teman. Oke, selanjutnya, sebelum kita masuk ke penguatan teman-teman, saya ingin teman-teman di kelompok 1 untuk menyampaikan materinya dulu. Silakan. Tentang pengertian ya, pengertian ketenagaan. Oke, silakan kelompok 1 menyampaikan. Oke. Wah, luar biasa ini dari kelompok 1. Kemudian silakan ditanggapan di kelompok 2 atau kelompok teman-teman lainnya. Wah, luar biasa ini. Menarik sekali diskusinya menyangkut tentang pengertian ketenagaan penyuluhan pertanian. Selanjutnya teman-teman dari kelompok 2. Siapa ini yang akan menyampaikan? Oh, Bapak Haryono sebagai ketua kelompok. Baik, silakan Pak Haryono. Waktunya dipersilakan. Wah, terima kasih. Luar biasa Pak Haryono dalam menyampaikan. Ditanggapi oleh kelompok 1, silakan. Oke, baik teman-teman, kita berikan aplaus dulu untuk diskusi ini. Baiklah. Jadi setelah apa yang teman-teman diskusikan, saya ingin menyampaikan bagaimana itu menyangkut tentang pengertian ketenagaan penyuluhan pertanian. Baiklah, ketenagaan penyuluhan pertanian itu secara definisinya adalah bagaimana kegiatan penyuluh pertanian atau sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Yang perlu kita garis bawahi, terlibat dalam sumber dayanya terlibat dalam kegiatan penyuluh pertanian. Oke, paham ya? Paham. Untuk selanjutnya menyangkut tentang jenis-jenis ketenagaan. Oke. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang penyuluhan pertanian, kita cukup jelas melihat dia ada satu adalah penyuluh pertanian ASN, bentuknya adalah PNS dan P3K, yang kemudian ada penyuluh pertanian swadaya, itu dari petani maju. Yang kedua adalah penyuluh pertanian swasta, itu dari off-taker. Baiklah teman-teman, dipersilahkan bertanya nih menyangkut pemahaman, pengertian dan ketenagaan jenis penyuluhan. Silahkan Pak Nur Arif. Apakah Babinsa juga termasuk ketenagaan penyuluhan pertanian? Terima kasih Pak Nur Arif, luar biasa pertanyaannya berkaitan dengan kegiatan di lapangan selama ini ya Pak Arif ya. Baik, Babinsa merupakan ketenagaan.
penyuluh pertanian dalam konteks pengertiannya ya Bapak Arif ya. Tapi dalam konteks jenisnya Babinsa adalah mitra saja Pak. Jadi Babinsa tidak masuk dalam lingkup jenis ketenagaan penyuluh pertanian. Oke, selanjutnya silahkan Pak Haryono. Sebelum Pak Haryono, saya ingin memberikan hadiah dulu nih pada Pak Arif. Mohon berkenan menerima ya Pak Arif. Baik, terima kasih. Silahkan Pak Haryono. Apakah penyuluh pestisida perusahaan juga penyuluh pertanian? Oke, terima kasih Pak. Penyuluh pestisida pestisida merupakan penyuluh pertanian swasta. Jadi itu adalah merupakan bagian dari jenis-jenis penyuluh pertanian. Tinggal diatur saja bagaimana berhubung kerja dan mitranya Pak Haryono. Baiklah, terima kasih teman-teman. Pak Haryono, saya izin dulu untuk memberikan sebuah hadiah coklat kebahagiaan untuk Pak Haryono. Mohon berkenan ya Pak Haryono. Oke, selanjutnya teman-teman kita akan mengadakan kuis. Silahkan di scan. Oke, terima kasih. Silahkan di scan. Kuisnya saya lihat hasilnya, wah luar biasa ini Pak Usman Arif, good job Pak Usman Arif. Hasilnya luar biasa Pak Usman Arif, lebih di atas. Terima kasih. Oke, saya berikan sebuah hadiah untuk Pak Usman Arif. Baiklah, saya ingin memberikan penguatan teman-teman. Baiklah teman-teman, dalam melaksanakan fungsi atau tugasnya sebagai penyuluh pertanian, ketenagaan pasti merujuk terhadap sumber daya penyuluh pertanian yang terlibat. Yang kedua adalah penyuluh pertanian dengan jenisnya adalah sebagai penyuluh pertanian ASN, penyuluh pertanian swadaya, dan penyuluh pertanian swasta. Oke teman-teman, mari kita simpulkan teman-teman. Tidak terasa nih kita sudah di penghujung acara kegiatan pelatihan ini. Apa kesimpulannya teman-teman? Yang pertama, ketenagaan penyuluhan pertanian yaitu merujuk pada sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Oke. Yang kedua, jenis ketenagaan penyuluhan pertanian adalah Penyuluh pertanian ASN, penyuluh pertanian swadaya, dan penyuluh pertanian swasta. luar biasa. Tepuk tangan teman-teman. Luar biasa ini teman-teman. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran ini teman-teman, mari kita lakukan evaluasi pembelajaran. Apa tujuan kita tadi sehingga tercapai tidak dalam proses pembelajaran ini. Saya ingin bertanya nih, apa itu pengertian ketenagaan penyuluh pertanian? Silahkan teman-teman. Ada yang bisa membantu menjawab? Merujuk pada Oke, jangan malu-malu Pak Arif, silakan. pada sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Oke, sepakat ya teman-teman yang lain? Sama ya? Sama, alhamdulillah kita tercapai nih terhadap tujuan pertama. Untuk yang kedua, silakan. Apa itu jenis-jenis ketenagaan penyuluh pertanian? Penyuluh pertanian ASN, Waduh, kelaskan suaranya Pak Arif. penyuluh pertanian swadaya, dan penyuluh pertanian swasta. Oke, terima kasih. Luar biasa teman-teman. Hari ini kita sudah mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Jadi teman-teman, saya sangat berharap nih teman-teman setelah pelatihan ini bisa memahami dan menjelaskan menyangkut ketenagaan penyuluh pertanian dan diimplikasikan sebagai mitra kerja teman-teman ya dalam melaksanakan fungsi fungsional penyuluh pertanian di wilayah binaan teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, masih ada yang perlu kita diskusikan tidak teman-teman? Sudah cukup. Oke, teman-teman, saya ingin memberikan sebuah quote kepada teman-teman. Setiap langkah kecil hari ini adalah fondasi bagi kesuksesan besar di masa depan. Ya, Silakan. terhadap apa tugas dan fungsi teman-teman dalam melaksanakan tugas sebagai penyuluh pertanian. Bagaimana? Sepakat ya dengan quote itu, dan mudah-mudahan juga menjadi penyemangat bagi saya di akhir pekerjaan ataupun di setiap pekerjaan yang akan saya lakukan. Kemudian teman-teman, sebelum saya ingin mengucapkan terima kasih, saya ingin memberikan sebuah harapan teman-teman. Harapan terbesar saya bahwa materi ketenagaan penyuluh pertanian ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh pertanian. Tentunya tantangannya besar teman-teman. Dan saya yakin teman-teman bisa melaksanakannya. Sehingga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dalam melaksanakan tugas sebagai penyuluh pertanian di lapangan. Yang kedua, apresiasi teman-teman. Saya mengapresiasi pengorbanan teman-teman yang merelakan waktunya untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini. Dan tentunya tidak mudah.
Saya yakin ini sangat menyita waktu teman-teman. Jadi setelah akhir kata saya ingin mengucapkan teman-teman, wallah muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.